Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Nabi yang ketujuh, yaitu Nabi Lut. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Lut. Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petuah Nabi Ibrahim alaihissalam, kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azar bin Nahor, bin Suruj bin Ra'ubin, Falij bin Abir bin Shalih bin Arafshad bin Syam bin Nuh. Sekarang kita akan membahas Nabi Lut menerima wahyu di Palestina. Karena begitu dekat dengan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintas daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Nabi Lut ditugaskan menetap di kota Sodom. Saya diangkat menjadi nabi. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom bertaubat, kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Namun tugas itu tidak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi dan angka kriminalitas juga tinggi. Karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha, banyak perampok terjadi di kota itu. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual atau lesbian. Perjalanan dakwah Nabi Lut di kota Sodom. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putri, yaitu Raitsah dan Zakarata. Namun perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut. Segala cara dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang. Kota Sodom jadi sejarah pertama praktik homoseksual dan lesbian. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktek homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktek penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan mereka begituan bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang yang lemah menjadi korban penindasan. Nabi Lut tidak dihiraukan oleh kaum Sodom. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau mentaatinya? Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankanlah tugasmu kepadanya dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Orang-orang ini telah memasuki kota, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Nabi Lut segera membantahnya. Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksualitas maupun lesbi adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, "Apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak, kamu adalah orang yang melampaui batas." Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. Nabi Lut akan diusir dari kota Sodom. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktek maksiat yang amoral dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jengah dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir." Namun Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai segala hal perbuatan kaum Sodom yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. Nabi Lut tetap teguh berdakwah kendati sering diancam. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Dia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina homoseksual dan lesbian, sebab kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan, yaitu laki-laki dan wanita. Nabi Lut juga menasihatin kaum Sodom untuk menghormati hak milik orang lain, serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan, hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri. Sebab perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Kedatangan 3 pemuda tampan beserta azab untuk kaum Sodom. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut, dan tidak semuanya yang beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putrinya yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. 3 pemuda tampan jadi incaran kaum Sodom. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah mengirimkan 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tamu. Namun Nabi Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya, namun ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim alaihissalam lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim oleh orang-orang Nabi Lut alaihissalam. Kami memberikanmu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim alaihissalam pun kini paham bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Sodom sudah dekat.
Namun tidak semua mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut alaihissalam. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Lut alaihissalam beserta keluarganya akan diselamatkan. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Tentu saja Nabi Lut alaihissalam terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut alaihissalam juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom, habislah riwayat mereka. Nabi Lut alaihissalam merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Namun informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan begitu cepat tersebar luas. Istri Nabi Lut alaihissalam yang memang tidak beriman langsung membocorkannya kepada kaum Sodom. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut alaihissalam kerap gagal. Sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut alaihissalam. Timbal baliknya, istri Nabi Lut alaihissalam menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Kisah Nabi Lut dikepung kaum Sodom yang ingin bermaksiat. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut alaihissalam akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun Nabi Lut alaihissalam tidak membuka pintu rumahnya. Kembalilah ke rumah masing-masing, jangan ganggu tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya, seru Nabi Lut alaihissalam dalam rumahnya. Namun seruan Nabi Lut alaihissalam diabaikan begitu saja. Dia kini terkepung untuk yang terakhir kalinya. Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Nabi Lut alaihissalam juga meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lagi-lagi semua upaya Nabi Lut alaihissalam tidak diindahkan. Mereka kian merangsek, ingin mendobrak rumah Nabi Lut alaihissalam dari segala penjuru. Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat ketakutan Nabi Lut alaihissalam, akhirnya para laki-laki itu mengaku bahwa Nabi Lut alaihissalam mereka adalah para malaikat Allah yang diutus Allah untuk memberikan azab yang mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam pun tidak menyangka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang secepat itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap mata, tetapi terjadi kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam masih dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lain dan berteriakan seraya bertanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut alaihissalam agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut alaihissalam diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang.
Kaum Sodom ditimpa azab berupa hujan batu. Lewat tengah malam, Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya bersama istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota sesuai petunjuk para malaikat. Mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut alaihissalam tetap saja bebal. Musuh dalam selimut Nabi Lut itu berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua anaknya. Akan tetapi si istri menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut alaihissalam berada di belakang rombongan Nabi Lut alaihissalam. Dia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba terguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut alaihissalam kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut alaihissalam tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan mereka dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penjelasan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Mulai dari diutusnya pertama kali untuk berdakwah pada kaum Sodom sampai azab yang menimpa kaum ini. Sebagai umat muslim, kisah Nabi Lut ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan dari kisah itu juga terdapat nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi tanamkan nilai kehidupan dari kisah Nabi Lut alaihissalam agar hidup ini menjadi lebih tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman dan keluarga kamu agar mereka tahu juga nih kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Dan tunggu kisah Nabi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.